Selamat sore, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Wonogiri, Jawa Tengah. Salah satu agenda Jokowi adalah mengunjungi salah satu perusahaan dalam rangka peluncuran investasi padat karya yang menciptakan lapangan kerja. Kita bergabung bersama rekan kami, Tiara Amalia, yang akan melaporkan langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Tiara, bagaimana suasana kedatangan Presiden di sana dan juga apa saja agenda Presiden? Ya, RI1 Presiden Joko Widodo baru saja tiba di Wonogiri dalam rangka peresmian pabrik garmen asal Korea di Desa Kerjolor, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Kedatangan Jokowi tadi disambut antusias oleh warga yang sudah berdiri di pinggir jalan menantikan kedatangannya bahkan sejak pukul 1 siang tadi. Presiden datang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M. Nasir, Kepala BKBM Franky Sibarani, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi akan menekan Memorandum of Understanding atau MOU tentang penyerapan tenaga kerja dengan beberapa perusahaan. Selanjutnya, Jokowi nanti juga akan menandatangani prasasti pendirian pabrik garmen ini. Kunjungan kerja merupakan salah satu peluncuran program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja tahap 3. Program ini ditujukan untuk membuka lapangan kerja dengan menarik investasi ke Indonesia. Dengan begitu, program ini akan menekan angka pengangguran karena pabrik-pabrik ini nantinya akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Yang memang pabrik-pabrik ini baru ada di 2 lokasi, yakni Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang merupakan tahap awal. Pabrik garmen ini merupakan pabrik investor asing asal Korea yang merupakan salah satu dari 16 pabrik yang akan dibangun sepanjang tahun ini hingga akhir Desember 2016 nanti. Yang pabrik-pabrik ini nantinya akan merekrut hingga 200.000 tenaga kerja. Pabrik garmen ini membuka lapangan pekerjaan dengan total tenaga kerja yang dibutuhkan hingga 12.600 orang. Sebelumnya, tapi para calon tenaga kerja ini akan diberi pelatihan dahulu, yaitu dalam Balai Pelatihan Kerja atau training yang pelaksanaannya dipusatkan di Timbul Jaya, Wonogiri. Selain itu, pembangunan 16 pabrik dalam program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja yang salah satunya di pabrik garmen ini juga dapat mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan adanya investasi baru di sektor padat karya ini, salah satunya di Wonogiri ini, lapangan pekerjaan yang tercipta akan jauh lebih besar. Dan memang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan penyerapan anggaran. Jika biasanya dana APBN baru diluncurkan ke masing-masing kementerian pada bulan Maret atau April, namun sekarang sudah dimulai sejak Januari, yang tujuannya agar dana ini segera diserap untuk percepatan pembangunan dan berpukar di daerah, sehingga menyerap lapangan pekerjaan. Diharapkan juga pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia turut membantu penciptaan lapangan kerja baru dengan mempermudah perizinan investasi bagi para penanam modal yang ingin membangun pabrik. Demikian Robert. Baik, terima kasih Tiara Amalia atas informasi Anda langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Kembali lagi di Netizen News, pemirsa sudah memasuki topik ketiga yang akan kita bahas di siang hari ini. Topik ketiganya adalah, coba kita intip dulu, topik ketiga ini menyangkut untung atau buntung. Harga minyak turun, Indonesia untung atau buntung. Beberapa headline pemberitaan yang mengatakan bahwa harga minyak dunia terus merosot hingga menembus level 36 US dollar per barrel. Bahkan dalam 1,5 tahun terakhir, harga minyak dunia sudah anjlok 68%. Nah, merosotnya harga minyak dunia ini tentunya berpengaruh lah ya terhadap perekonomian dalam negeri. Hal yang paling mendasar adalah tentunya soal pendapatan negara. Dan di saat harga minyak terus merosot, otomatis pendapatan negara dari sektor migas juga turut anjlok. Namun di sisi lain, biaya pemerintah untuk mengimpor juga berkurang. Ini dia nih, kita ketengahkan kepada Anda pemirsa harga tahunan per barrel dalam satuan US dollar. Nah, penurunan harga ini utamanya disebabkan oleh kelebihan pasokan akibat revolusi energi di Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko melalui teknologi fracking, sehingga Amerika Serikat yang dulunya adalah salah satu negara pengimpor minyak bumi terbesar dunia mulai nih mengurangi porsi impornya karena sudah bisa mencukupi kebutuhan minyak dalam negerinya sendiri. Nah, dampak bagi Indonesia adalah akibat dari harga minyak dunia yang turun adalah tentunya perusahaan minyak yang ada di Indonesia akan menghentikan produksinya dan berdampak semakin banyaknya PHK atau rasionalisasi ya di beberapa perusahaan ternama. Dan harga pokok produksi minyak di Indonesia di kisaran 20 sampai 30 dolar Amerika Serikat per barrel, sehingga menjadi ancaman bagi perusahaan minyak dalam negeri. Nah, harga minyak ini pemirsa kemungkinan akan terus turun. Apalagi Amerika sudah banjir dengan shale oil dan juga shale gas. Biaya produksi Amerika sangat murah, kira-kira 5 sampai 10 dolar Amerika Serikat per barrel. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung melalui sambungan Skype ada Bu Eni Sri Hartati, pengamat ekonomi. Selamat siang Bu Eni.
Iya, siang Mbak Widya. Terima kasih sudah mau diganggu makan siangnya untuk Netizen News. Nih sesuai dengan topik dibahas kali ini, kita untung atau buntung sih kalau misalnya harga minyak dunia ini terus turun? Kalau kata ibu rumah tangga, so what Widya? Ini terus turun tapi kayaknya kalau di Indonesia nggak turun-turun sebegitu signifikan, begitu Bu Eni? Iya, mestinya juga untung dong. Kalau di mana-mana kalau harga turun itu tentu masyarakat senang dan baik produsen maupun juga konsumen ini tentunya senang gitu. Cuman memang untuk kasus di Indonesia ini agak spesifik Mbak Widya. Misalnya, mengapa sih orang kan selalu bertanya, mengapa harga minyak dunia turun kok harga minyak di dalam negeri atau BBM kita enggak serta-merta turun, kan? Nah, bahkan kalau tadi diinformasikan Mbak Widya masih 36 US per barrel, sekarang minggu ini rasanya sudah 27 Mbak Widya. Baik. Jadi dan ini kayaknya memang sesuai prediksi banyak pihak ya, memang akan terus turun. Karena apa? Karena sekalipun kemarin ada konflik Iran dan Saudi, ternyata nggak bisa juga mengangkat harga minyak ini. Karena memang setelah Iran embargonya dilepas, tentu produksinya meningkat dan negara-negara Teluk pun atau di Timur Tengah pun tidak mungkin mengurangi produksi karena apa ketergantungan penerimaan mereka terhadap minyak gitu, sehingga memang ekses supply ini yang sangat memungkinkan harga minyak ke depan memang akan cenderung terus turun. Nah, tadi kembali ke persoalan mengapa kita tidak bisa langsung begitu harga minyak dunia turun kita langsung menurunkan. Signifikan begitu ya Bu Eni ya? Iya, pertama memang kontrak dari Pertamina dalam membeli ya, karena kan kita net importer kan, dalam membeli minyak mentah ataupun minyak olahan ini sistemnya kontrak, tidak dari pasar spot. Nah, ini yang harus segera dilakukan, makanya kemarin kan di paket ke-8 ini pemerintah segera mendorong pembangunan kilang ini supaya kita ekonomi tidak ya, terus yang ke-8 ya? Ini betul, jadi kita bisa menikmati ketika harga minyak ini turun gitu kalau kita belinya tidak dengan sistem kontrak. Kalau kontrak kan penyesuaiannya penyelesaian kontrak itu memerlukan waktu 5-7 minggu. Betul. Sehingga sekarang sudah 27 US per barrel misalnya, mestinya kalau 27 itu hitung-hitungan kami harga premium itu bisa di 3.800. Iya. Nah, kalau 3.800 kan ini insentif sekali buat konsumen maupun produsen gitu kan. Baik. Nah, Bu, ini juga kami berdasarkan data paparan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, begitu selisih antara produksi dengan konsumsi di Indonesia ini semakin melebar. Nah, gap produksi konsumsi yang makin melebar ini terjadi setelah Indonesia menjadi net importer atau negara importir sejak tahun 2004 ya, Bu, kalau tidak salah, Bu. Betul. Nah, berarti sikap sebetulnya untuk industri Indonesia sendiri menghadapi fenomena turunnya harga minyak dunia ini seperti apa sebetulnya, Bu Eni? Nah, kalau menurut saya sekarang yang diperlukan adalah respon cepat dari pemerintah. Jadi pemerintah kan selalu menerima alasan dari Pertamina bahwa penyesuaian kontrak ini tidak bisa cepat. Nah, tetapi kan sebaliknya pemerintah juga bisa berargumen. Nah, ketika dulu harga minyak naik, itu kan berarti penyesuaiannya juga nggak serta-merta gitu, sama aja kan. Nah, sekarang ini momentum sebenarnya, momentum kita untuk karena sudah hampir bisa dipastikan harga minyak ini terus turun, maka segera pemerintah menurunkan harga BBM, terutama premium. Berarti Bu, nanti kalau ada kemungkinan tidak katakanlah ada paket kebijakan ekonomi 9 akan ada begitu diturunkannya lagi harga premium atau harga BBM, Bu Eni? Sebenarnya kan gini Mbak Widya, kewenangan untuk menetapkan harga BBM itu di pemerintah. Jadi nggak perlulah namanya harus dibungkus dengan paket apapun, nggak perlu. Kalau pemerintah mempunyai kebijakan tinggal diumumkan, tapi tentu dengan kalkulasi dan pertimbangan yang matang. Nah, ini pertimbangannya adalah ketika harga minyak ini turun, harga BBM turun, ini kan akan mendorong daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat meningkat, dan juga akan mengendalikan inflasi karena harga BBM ini kan kontributor paling cukup signifikan terhadap inflasi. Nah, kalau ini turun tentu akan berdampak positif untuk menurunkan harga-harga.
Nah, kalau inflasi turun, daya beli masyarakat meningkat, tentu ini akan mempunyai ruang lagi terhadap apa? Penurunan suku bunga. Nah, kalau penurunan suku bunga turun, daya beli masyarakat turun, artinya apa? Pembiayaan perbankan meningkat, sektor real berkembang. Nah, ini yang akan kita harapkan memacu pertumbuhan ekonomi kita. Indonesia ya. Nah, Bu Eni, katakanlah perlu tidak sih pemerintah membuat sebuah formula transparansi mengenai hitung-hitungan pasti turun atau naiknya atau fluktuasinya harga minyak dunia terhadap tentunya perhubungan atau ada kaitannya dengan industri di Indonesia atau kehidupan ekonomi di Indonesia, Bu Eni? Ya, yang pasti kalau industri ini kan lebih banyak ke sektor swasta. Nah, nanti mekanisme pasar lah yang akan memberikan evaluasi dan juga penyesuaian tersendiri. Nah, yang penting domainnya pemerintah sekarang untuk menjadi acuan dari sektor-sektor swasta untuk bekerja tadi harus ada kepastian kira-kira misalnya ini kan bisa dihitung harga minyak. Bahkan ini kan beberapa lembaga internasional ya termasuk lembaga-lembaga konsultan internasional sudah banyak yang menghitung kira-kira sampai 1-2 tahun ke depan itu harga minyak di level berapa. Nah, ini nanti yang harus dikalkulasi oleh pemerintah, berarti pemerintah bisa menetapkan suatu kebijakan harga BBM tanpa nanti adanya fluktuasi gitu kan. Kalau sudah terhitung dengan matang. Nah, prediksi kami sebenarnya ini kemungkinan kecil ada kenaikan sehingga kita jangan khawatir tiba-tiba kalau kita menurunkan nanti tiba-tiba naik lagi 50 per barel terus kita kelabakan. Rasanya kok tidak ini kalau hitung-hitungan kami dari tren yang ada dari excess supply dari minyak, produksi minyak yang ada di dunia, ini rasanya memang kemungkinan kecil untuk naik dalam waktu dekat. Nah, ini segera, makanya keputusannya harus segera diambil untuk menurunkan harga BBM supaya ada insentif ekonomi untuk baik untuk konsumen maupun untuk produsen untuk lebih efisien dan meningkatkan daya saing. Kita ini kan sudah beberapa hari ini mendengar Mbak Widya bahwa harga solar ya di luar Pertamina kok lebih murah gitu kan. Nah, artinya kan ini ada, kalau dulu ketika BBM kita subsidi kan sering kita dengar ada kebocoran keluar. Jadi BBM yang kita subsidi bocor keluar. Nah, kalau di market ini sudah ada indikasi bahwa solar ini agak lebih murah di black market gitu. Artinya memang ini harga itu nggak bisa dibohongin bahwa memang harga minyak ini sudah turun. Jadi responnya jangan so what harga minyak turun, tapi kita so aware dan juga so positif untuk menanggapi naik turunnya harga minyak. Karena dan juga jangan khawatir ya, don't worry, be happy. Terima kasih Ibu Eni Srihartati, pengamat ekonomi, sudah bergabung di Skype di studio Medsos Netizen News. Dan Netizen News masih akan kembali pemirsa.